nikmat orang itu hilang. Nikmat orang itu hilang. Jadi kalau hanya sekedar benci, tak senang dengan orang dapat nikmat, itu baru 50%. Tapi kalau ingin nikmat orang itu hilang, itu sudah komplit lah. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua, insyaallah. Amin. Bro, ya. Itu yang mau nikah adik Ahad ini nanti kan yang dulu mahasiswi kau antar waktu kuliah ke Pekanbaru ya? Iya. Kau yang antar dia, iya. Kau yang mengurus kuliahnya, iya. Kenapa orang lain yang mendampinginya di pelaminan? Itulah mau santet deh. Itu hasad. Tapi kalau orang hatinya tenang, pas ditanya, kau yang mengantar dia kuliah Pekanbaru, iya. Kau dulu yang mengurus KKN-nya, iya. Sekarang dia nikah dengan orang lain. Cinta kan tidak mesti memiliki, guys. Emang kok depan orang bawaannya tenang, tapi di rumah 3 bantal laku udah. Datang kawan yang lain menghasut. Itu kan budak Selat Panjang yang kau antar kuliah dulu. Iya, dipukul ombak di pas gelombang kau dulu membawa dia ke sana kan? Iya, sekarang dia nikah dengan orang lain. Cinta tidak mesti memiliki. Rencana Allah jauh lebih indah daripada rencana kita. Mungkin Allah sudah menyiapkan untuk aku yang lebih cantik, yang lebih putih, yang lebih tinggi, yang lebih kaya. Mana orangnya? Belum nampak. Jadi kita sedang memanage hati kita. Saya ceramah tentang hasad ini bukan berarti hati saya bersih, enggak. Saya kemarin pergi ke Batam, masuk pesawat, masuk airport Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, berbunyilah detektor di pintu. Tet, mohon maaf Pak, jamnya dibuka. Buka, masuk lagi. Tet, mohon maaf Pak, dompetnya. Rupanya ada duit kerincing di dalam. Tet, ikan pinggangnya Pak. Udah lama nggak pernah berikan pinggang, ketinggalan dasar masuk pesawat. Sepatu, udah. Bayangkan kalau orang Jepang membuatkan detektor pintu, tapi bukan detektor logam. Detektornya adalah detektor hasad. Lalu dipasang di pintu Masjid Agung Selat Panjang. Siapa saja yang lewat di pintu itu asal ada hasad berbunyi. Hasad. Itu maka saya masuk dari pintu belakang. Karena saya mau ceramah tentang hasad. Kalau sempat tadi pasang pintu detektor hasad, lewat saya dari pintu itu. Pas saya lewat berbunyi tet, hasad 90%. Tiba-tiba saya ceramah, mari bersihkan hati kita dari hasad. Apa kata ibu-ibu dekat pintu? Allah masih menutup hati kita. Allah sayang sama saya. Hasad dengki saya ini masih bisa ditutup dengan 3. Pertama, tutup dengan singlet. Kedua, tutup dengan baju. Ketiga, tutup dengan sorban. Keempat, tutup dengan peci. Kelima, tutup dengan cakap. Tapi sampai masanya nanti, yaumatu balas sarair. Pada hari itu dibukakan Allah segala rahasia. Maka kalau Bapak Ibu mau mendoakan saya malam ini bangun tahajud, di antara doa yang saya minta request, boleh saya minta doakan, bersihkan hati Ustadz Somad dari penyakit hasad. Amin. Ustadz Fauzi, dulu saya kalau datang ke Selat Panjang ditampung Ustadz Fauzi di kantor beliau. Tuh samping masih ada kantor sebelum situ kami kumpul. Ada khusus kamar tempat saya pun ada di situ. Sekarang Ustadz Fauzi sudah punya pondok pesantren, santrinya 500-an, gedungnya tinggi menjulang, masjidnya bagus. Sudah selesai. Dalam proses insyaallah. Amin. Tanahnya luas, ada kolamnya. Muncul juga hasad. Ustadz Fauzi ini sudah jadi kiai guys. Alhamdulillah. Satu sisi bersyukur kepada Allah. Dulu di bawah Ustadz Fauzi lah kami naik speed dari Selat Panjang
Sampai turun sana naik ojek, saya pun naik ke atas. Saya bilang sama Pak ojek jangan laju lagi, jatuh nanti, jangan laju lagi, pelan-pelan sedikit. Ya, ke Sokong, ke Pau masuk sana. Sampai situ kami berhenti di masjid. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan selamat datang dari tokoh masyarakat yang sekaligus Bapak Kepala Desa. Maju, rupanya saya pukul babunya. Mau sampai ojek dulu mendekat. Sesudah itu saya saling jemput orang mana, saya tanya dulu apa jabatan dia. Sakitnya tak seberapa, malunya itu. Tapi yang dimuliakan Allah, masuk kami tidur di emperan masjid. Datang tim media Ustaz Fauzi, saya sedang tidur di emperan masjid itu di pulau-pulau, difoto mereka, difoto, diuploadnya ke Instagram, ke TikTok. Oh, di komen orang, betapa rendahnya hati Ustaz Somad, Ustaz yang tawadhu, tidak cinta pada dunia. La ilaha. Makanya saya kadang kalau sedang berdoa kepada Allah, mungkin amal-amal ini sudah habis dan dipuji-puji orang. Mungkin amal-amal hati ini sudah rusak. Tapi saya kan ceramah ke sana kemari. Saya khawatir amal ceramah ini sudah habis, dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Udahlah hasad dengki di hati, amal habis pula. Tinggal ada satu harapan. Apa itu harapan? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua ini pasti mendoakan saya masuk surga. Dari dunia akhirnya mensertai. Amin ya Rabbal. Sholawat. Mungkin pakai AC. AC-nya ini hidup apa tidak? Hidup. Dari mana Ustaz tahu AC-nya hidup? Itu kan bergoyang-goyang itu menunjukkan hidup. Tapi kenapa panas? Karena jumlah kita di dalam ini sudah tidak sesuai lagi. Kalau bahasa Melayunya over capacity. Ini duduk kita ini sudah rapat. Karena rapat maka jendela dibuka. Tengok. Yang di dalam ini yang merasa kami yang awal datang, kami yang cepat datang. Kenapa kami duduk di sini? Ustaz Somad yang lambat datang, karpetnya 2 lapis. Bolu kemojonya 4. Jangan tengok itu, tengok yang di jendela Tuhan. Hey guys, tanam syukur kita. Yang berdiri pun ngatakan, ya Ustaz Somad, kami berdiri lah menengok Ustaz. Lain cuma berdiri, aku udah berdiri, bercakap lagi. Dan kan cuma berdiri senyum, aku udah berdiri cakap lagi. Sebetulnya saya bisa aja minta kursi, minta saya kursi, minta saya meja, bisa. Tapi kenapa saya mau berdiri? Supaya nampak oleh jamaah yang ada di ujung sana. Orang ini sebetulnya selalu mendengarkan ceramah saya. Jamaah ini datang malam ini mau menengok. Mana orang yang menghabiskan paket kami 2 giga itu? Udahlah jarang-jarang datang, duduk pulang masuknya dari belakang, bersalaman tak bisa, foto tak bisa, menengok mukanya yang umur 27 tahun itu pun payah kali kami. Tulisnya nanti di komen-komen di Instagram itu. Jadi Ustaz Somad selalu membaca komen-komen di Instagram, di TikTok, di YouTube itu. Ada juga yang saya baca. Tapi kalau asal menyakit-nyakitkan hati saya lewatkan. Asal menyakit-nyakitkan saya lewatkan. Tapi beberapa ada juga yang saya ingat. Ada komen itu, Ustaz jadikan aku yang kedua ya. Kata dia Karahatun nikmah alal mun'ami alaih. Nah, bagaimana cara mengobati penyakit hasad ini? Yang pertama caranya adalah menyadari bahwa kita sakit. Kalau saya tak tahu bahwa saya sakit, pagi minum teh
gula 2 sendok, siang minum kopi gula 2 sendok, malam minum susu gula 2 sendok, habis 1 toples untuk saya. Tapi kalau saya sadar bahwa saya sakit gula, nauzubillah, mudah-mudahan yang sakit sehat. Kalau saya sadar dikasih minum gula, say no to sugar. Katakan tidak pada gula. Jangan minum gula. Ustaz Somad minum gula? Tidak, saya tak minum gula. Takut diabetes. Kenapa? Karena takut bahayanya. Nanti kalau kena diabetes, lukanya tidak kering-kering, berulang, darah tak mengalir, dipotong, diamputasi. Takut. Maka kalau kita sudah ada rasa takut, hasad ini lebih ngeri daripada diabetes. Apa bahaya hasad? Iyakum wal hasada. Takutlah kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan semua amal-amal. Tarawih hilang, witir melayang, khatam Quran terbang, habis. Kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Api memakan kayu kering, 5 menit jadi arang, 5 menit jadi abu, selesai. Begitulah amal kita hilang. Mudah-mudahan kita selamat dari hasad. Amin. Hasad kita tanggung Bapak Ibu. Ada orang kena penyakit. Saya pergi ke rumah sakit di Pekanbaru. Nama rumah sakitnya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Pak dokter, Pak dosen. Iya, Ustaz Somad. Lagi jenguk siapa? Mertua saya, Pak Ustaz. Mertuanya sakit? Iya. Sakit apa Pak? Ya sakitnya biasalah, orang tua kepleset sedikit, tegores kulitnya. Lalu datang dokter nyatakan, Bu, ini kulit yang tegores ini nanti jadi luka, melebar, membusuk, berulat, dipotong. Lalu kemudian sekarang koma dia Pak Ustaz. Tapi belum titik lagi, masih koma. Lama saya berpikir, sebetulnya sakitnya itu sedikit aja. Kenapa menjadi ketakutan? Akhirnya detak jantung tak normal, akhirnya kesumbat darah kepikiran, akhirnya opname masuk ke ruang, tertulis besar di situ ruang ICU. ICU itu artinya ICU, you don't see me. Ambo bisa mencari aku tak bisa cari aku. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin. Kenapa orang bisa kena penyakit gula padahal dia tak ada minum teh? Saya ini orangnya suka penasaran. Pak dokter. Ya. Kenapa orang bisa naik darah tingginya, naik kolesterolnya, padahal tak ada makan daging kambing, tak ada susu, tak ada gula, tak ada kolesterol, kok bisa naik? Sebetulnya Pak Ustaz, ini bukan masalah makanan. Terus masalah apa Pak? Masalah psikologis. Bahasa dokternya lembut, psikologis. Kalau bahasa Ustaz, musuhan. Tapi kalau kita hati ini dibersihkan, maka insya Allah bersihkan hati. Selesai wudhu, mata udah bersih, telinga sudah bersih, tangan sudah bersih, kepala sudah bersih, kaki sudah bersih, tapi hati belum. Maka sebelum sembahyang, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas waj'alni minal mutatahhirin. Bersihkan hati dari hasad. Macam mana cara membersihkannya Pak Ustaz? Cara membersihkan yang pertama, sadari kalau saya kena hasad ini, nanti amal saya hilang, puasa terbang, sedekah melayang, zakatnya tidak ada sama sekali. Maka insya Allah datang rasa takut kita. Kalau kita kena penyakit zahir, ada alatnya untuk memeriksa di rumah sakit. Tapi kalau penyakit batin ini belum ada alatnya lagi. Spesialis jantung ada, spesialis kelamin ada, spesialis kulit ada. Belum pernah saya ketemu sama orang
kenalkan Ustaz Somad, saya dokter spesialis hasad. Belum kenal lagi. Yang hasad itu yang tahu kita sendiri. Menengok kawan rumahnya direhab, tiba-tiba berdenyut jantung, itu tanda-tanda hasad. Menengok kawan motornya baru, tiba-tiba panas dingin, itu hasad. Menengok kawan beli kulkas, awak pulangnya kedinginan, itu tanda hasad. Menengok kawan renov, kita pula yang sakit, itu hasad. Kenapa? Karena gangguannya pada pikiran, gangguannya pada hati. Kalau sudah hati rusak, itulah laknat yang pertama. Coba tengok dalam ayat Al-Quran. Khatamallahu ala qulubi, hati duluan, setelah hati. Wa ala telinga, setelah telinga. Wa ala, itu pula enaknya ceramah di selat panjang ini. Hafal Quran semua jamaah. Tapi yang ayat-ayat mangkal aja. Itu kan awal Al-Baqarah. Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa summum bukmun umyun, sumun pokak, bukmun bisu, umyun buta, tak lagi bisa mendengar, tak bisa menengok, tidak lagi bisa berkata. Fahum la yubsirun, tak lagi bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kenapa? Karena hati sudah terkunci, telinga tertutup, mata tersumbat. Itulah azab di atas azab. Maka cara yang pertama, sadari bahaya. Yang kedua, datang kita ke tempat orang yang dapat nikmat itu. Datang, jangan takut, jangan cemas. Saya memang undangannya udah datang Pak Ustaz, tapi saya tak sanggup datang untuk naik ke atas pelaminan itu. Kuatkan dirimu, naik ke atas, ucapkan Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Saya tak sanggup Pak Ustaz, saya menangis di situ. Nanti tahan dulu air matanya. Nangisnya nanti di depan tongkat. Sementara di situ kuatkan dulu hatimu. Saya menikah udah 10 tahun Pak Ustaz, belum ada anak. Dia nikah Januari, April lahir. Apa tak sakit hati saya Pak Ustaz? Ini diundangnya pula lagi akikah anaknya. Muncul hasad, muncul dengki. Mudah-mudahan yang belum punya anak diberikan Allah anak yang soleh. Datang, jangan cari-cari alasan. Bro, nanti datang ya acara akikah anakku. Datang. Ini kadang banyak orang cari alasan, aku gak bisa makan kambing, aku siapin telur dadar. Padahal bukan salah kambing. Datang situ ucapkan doa. Ini anaknya, dia. Barakallahu laka fil maulud wa syakartal wahid wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Aku tak hafal doanya Pak Ustaz. Gerak-gerak di mulut. Kuatkan hati, datang. Bro, pesti datang nanti malam ya. Aku ada acara kenduri tolak bala. Siapa yang sakit? Bukan sakit, aku kan rumah baru. Terus lengkap sama isinya, orang rumah baru mati. Datang, ikut ucapkan selamat. Selamat menempuh hidup baru. Semoga ini keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, kekal abadi hingga ke jannah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang bisa menahan makan, banyak orang yang bisa menahan minum, tapi tak banyak orang yang bisa menahan hasad di hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa, insya Allah. Amin. Saya pun tak juga bisa, tapi berkat doa jamaah kita berusaha. Saya kalau ceramah itu sebetulnya bukan sedang menceramahi Bapak Ibu, saya sedang menasehati diri saya sendiri. Yang ketiga, bagaimana caranya?
berdoa kepada Allah minta bersihkan. Sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat. Kalau kebetulan sendiri di rumah, sebutkan usolli sunnatal hajat, tolong aku bersihkan hatiku ya Allah. Tapi kalau sholat sunat hajatnya di Masjid Agung, tak usah apa-apa. Yang pula di sini usolli sunnatal hajat, sakit kali hatiku nengok dia ya Allah. Jadi tanya kawan sebelah, sama siapa? Usolli sunnatal hajat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahumma tahhir qalbi minal hasadi. Bersihkan hatiku dari penyakit hasad, dengki, busuk hati, dendam kesumat. Maka setelah itu Allah akan menolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hati ini memang di dalam badan kita, memang dia kita bawa sejak dalam rahim ibu kita, tapi hati bukan punya kita. Maka minta kepada dia yang punya hati. Ya muqallibal qulub, engkau yang membalik-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ala fil jasadi mudghah, di dalam badan ini ada segumpal, ada sekepal. Kenapa Nabi menyebut sekepal? Karena rupanya jantung itu sesuai dengan besar kepal tangan kita. Jantung saya, karena saya kurus, sebesar ini lah jantung saya. Kalau bapak orangnya tegak, sebesar itu kan jantung. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya macam jantung pisang, bentuk berdetak, dua jari di bawah. Coba pegang. Masih terasa? Kalau tidak, kapan nggak bisa terus. Mudah-mudahan kita semua sehat, amin. Berdegup berdetak. Jantung ini, dia kalau normal bisa dirasakan itu begini. Tapi kalau tak normal, biasanya jantung itu tak normal disebabkan 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Tapi kalau saya tengok dari tatapan wajah dan senyum jamaah ini, kelihatannya wajah yang penuh kebahagiaan dan tak piutang. Dari mana Ustaz tahu? Senyumnya lepas. Orang kalau banyak masalah tak bisa senyum lepas. Kalau senyum terpaksa, sedikit. Bahagia itu letaknya bukan di rekening. Bahagia itu letaknya bukan di tangan. Bahagia itu letaknya di hati. Makanya kita minta, Nabi Muhammad minta. Bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Musa minta. Bapak Ibu hafal ayatnya. Rabbi shrah li, lapangkan hatiku ya Allah. Rabbi shrah li. Tapi Nabi Muhammad belum minta, sudah dikasih Allah. Ayatnya pun Bapak Ibu hafal. Alam nashrah. Apakah belum kulapangkan dada? Makanya kalau hati kita sedang susah, sedang suntuk, hafalkan 2 ayat itu. Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri. Dekat kawan kita, pas datang dia, Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri. Kenapa kau baca itu? Entah, nengok enggak masuk itu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Walaupun kecil perbuatan baik jangan sepelekan. Apa itu perbuatan baik walaupun kecil? Antal fa'afaka biwajhin talqin. Jumpa dengan orang wajahnya cerah. Kenapa wajahnya cerah? Hati. Wajah cerah bukan karena skincare. Berapa banyak orang pakai skincare mukanya membelam. Muka putih, leher hitam. Ustaz Somad ini ceramahnya pakai nyindir-nyindir nih. Saya ustaz yang tak bisa dipesan-pesan isi cakap saya. Tak ada orang membisik-bisikkan saya. Saya bercakap sesuai apa yang ada di pikiran saya. Kadang-kadang keluar dari tema. Contohnya malam ini, saya bahas tema.
Nah, apa yang kepikir saya itu yang saya cakapkan. Jadi saya tidak ada menyindir-nyindir ngomong-ngomong jamaah. Dan kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Ada bapak ibu yang tersinggung. Wah, takut semua orang. Bagaimana cara bersih dari hasad? Sadari bahwa kita sakit. Bagaimana supaya bersih dari hasad? Takut efek bahaya hasad hilang aman. Bagaimana supaya bersih dari hasad? Doakan orang yang dapat nikmat itu, dapat anak, dapat rezeki, dapat kuasa, dapat jabatan. Doakan. Bagaimana supaya bersih dari hasad? Bangun malam sholat hajat, bersihkan hatiku ya Allah. Yang kelima, bagaimana supaya bersih dari hasad? Pikirkan kalau kita mati bawa apa? Ustaz Fauzi, mohon maaf ya Ustaz Fauzi, kalau tak sampai lagi. Ustaz Fauzi ini punya murid 500 orang hafal Quran. Satu hari pulang hafalannya 2 juz. Berarti setiap santri itu 1 bulan khatam 2 kali. Kali 500 santri. Berarti Ustaz Fauzi dapat amal mengalir 1000 kali khatam dalam setahun. Kita, anak kita 3 orang hafal Quran. Kulhu nilam. Ya Allah, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan soleh. Saya ini Pak Ustaz tidak hafal Quran, tapi ingin dapat pahala dapat hafal Quran. Saya ini bukan Ustaz, tapi ingin dapat amal jariah. Mudah saja. Datangi Ustaz Fauzi, tanya dia, mana kelas yang belum selesai, mana asrama yang belum selesai. Saya mau setelah pengajian besok kami ada tabligh akbar di pesantren. Datang Ustaz Fauzi tanya, mana kelasnya, mana asramanya? Mau bantu? Enggak, tanya aja. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Ini ibu-ibu yang punya majelis taklim, datang. Kami nama majelis taklimnya Majelis Taklim Al-Ikhlas. Kami mau bantu Ustaz Fauzi 1 kelas, tapi tolong nama kelasnya Kelas Al-Ikhlas dan ada foto kami di situ. Kira-kira bisa nggak? Bisa, kan Ustaz Fauzi? Ustaz Fauzi sudah senyum nanti bisa. Ini namanya Kelas Al-Ikhlas. Ada gambar ibu di situ dipajang, ditempel. Enggak. Lalu kemudian, tapi yang paling bisa menolong agama Allah, saya kan dengan ceramah, dengan takbir akbar, dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan tanda tangan, itu yang dipakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Itu kalau saya takbir itu berarti saya dah ceramah 45 menit. Tadi sebelum saya mulai tadi 8:30. Sekarang sudah jam 9:15. Itu berarti dah 45 menit saya ceramah. Itu saya bertakbir untuk ngetes suara. Nah, kalau begitu bunyi takbirnya itu tahanlah agak sejam lagi. Jamaah tahan. Ibu sanggup. Bapak kuat. Aku tak sanggup. Subuh tadi pengajian di Masjid Raya yang besar di Batam. Habis itu dibawa naik motor Kap 70, hampir tanggal bannya. Melawan Harley Davidson. Habis itu dibawa pula satu pengajian. Habis itu naik speedboat 5 jam. Mau masuk ke toilet buang air kecil, tengok ada pula orang muntah di dalam. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang saya sakit tadi, insyaallah. Berkat doa kita semua. Sampai sini, tengok jam tak sempat istirahat. Ini tak sempat istirahat dan takut tertidur. Jam berapa kita nanti ke rumah Pak Bupati? Habis sholat maghrib langsung jalan. Kalau gitu duduk aja dulu. Duduk agak 15 menit, mandi, siap berangkat, datang ke rumahnya. Ini perlu saya jelaskan supaya dengan ada dusta di antara kita. Ustaz kemarin dari Pekanbaru, terus ke Batam, terus ke Bintan, terus ke Selat Panjang, besok balik lagi.
bilang bukan istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu besoknya. Jangan pernah berpikir kita istirahat di dunia, karena dunia ini bukan tempat istirahat. Istirahat kita nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Atau masuk surga, masuk neraka jahanam, tak pakai istirahat. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari neraka. Amin. Saya tadi menduga tak bisa saya ceramah dengan suara yang kuat macam ini. Saya maunya tadi saya tanya, Ustaz Fauzi nanti kita malam tabligh akbar di dalam lapang apa di masjid? Di masjid Ustaz, amal di masjid kita ngaji suruh aja. Bapak Ibu sekalian, kita semua akan mati. Tapi malam ini saya tetap bersuara berapi-api menggelegar. Kenapa? Karena menengok ada pejabat-pejabat kita, Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada Bapak Angkatan Laut. Mereka orang-orang yang masih punya seragam, punya pistol, punya kuasa, punya jabatan, dipakai untuk menolong agama Allah sesuai kemampuan. Ini kira-kira. Boleh saya tanya? Boleh? Dalam 45 menit saya ceramah baru nanya, boleh nggak? Masa tak boleh? Kira-kira menolong agama ini, mana yang bisa menolong agama ini? Ustadz atau polisi? Saya tahu jamaah bingung. Mau dibilang ustadz, nanti Pak Polisi menangkap. Mau dibilang polisi, nanti Ustadz merajuk berhenti belajar ceramah. Mari kita tolong agama Allah. Mari kita ramaikan masjid. Mari kita bayar zakat. Mari kita bantu fakir miskin. Ustadz menolong agama dengan ceramah. Tapi polisi tidak perlu ceramah, tak perlu tabligh akbar, cukup diam. Kapolsek, Babin Kamtibmas, bayar zakat. Kalau enggak, ucupin ginjal. Bisa apa tak bisa? Bisa. Mumpung seragam masih ada, mumpung pistol masih besi. Jangan nanti setelah pensiun, baju ditarik negara, pistol besi sudah tak di tangan, tinggal pistol kayu. Itu pun macam-macam. Kadang hidup, kadang mati. Ceramahlah saya di masjid, berapi-api. Mari kita tolong agama Allah dengan jabatan, dengan kekuasaan. Selesai acara pengajian, datang 3 orang bapak-bapak. Apa yang bisa kita bantu itu Ustaz? Bapak, saya pensiunan tentara. Masih aktif? Udah pensiun. Mohon maaf bapak-bapak yang udah pensiun. Kan saya bilang tadi jangan tersinggung. Kalau tersinggung, tidak ada kata pensiun, tidak ada kata berhenti, hanya pindah pengabdian. Yang dulu mengabdinya di kantor, yang dulu mengabdinya pada negara, sekarang mengabdi kepada umat. Secara tugas, Pak Asman sudah pensiun dari Polri, tapi beliau tetap mengabdikan dirinya sebagai bupati, karena menurut dia itulah cara bisa menolong agama Allah, menolong pesantren, menolong masyarakat. Tapi memang situasi kondisinya sekarang dia begitulah. Maka di berbagai kabupaten kota dari Sabang sampai Papua, Sulawesi, Makassar, Makassar juga Sulawesi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita bekerja sama, kita saling tolong menolong sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita, Indonesia ini masih tetap bisa bertahan dalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Amin. Ustaz Somad yang azan subuh, hayya 'alas shalah, datang jamaah 3 orang. Tapi kalau yang azannya orang yang punya jabatan
betul? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan. Presiden Soekarno berkuasa, namanya tertulis di jalan di Maroko tempat saya kuliah, Jalan Soekarno, dihormati oleh KTT non-blok, blok Barat Amerika, blok Timur Rusia, non-blok. Kekuatan dunia ada 3, Barat Amerika, Timur Rusia, non-blok. Indonesia tokoh. Sekarang tumbang Orde Lama. Yang tinggal apa? Masjid Istiqlal. Istiqlal itu kamar yang terbesar se-Asia Tenggara. Naik Presiden Soeharto, 32 tahun berkuasa, tumbang 98. Apa yang bertahan? Masjid Muslim Pancasila yang atapnya tidak pakai kubah, tapi mengikut arsitektur Masjid Wali Songo. Apa yang terjadi? Yang tinggal adalah apa yang kita tolong buat agama Allah. Taman Mini Indonesia indah, ada masjid besar cantik, Masjid At-Tin. Saya sangka itu dari surat Wat-Tini wa Zaitun, rupanya Ibu Tin. Sesusah-susahnya, sepayah-payahnya, usahakanlah menolong agama Allah ini, karena jabatan tak lama, kekuasaan akan sirna, yang kekal abadi hanyalah amal soleh. Tahu lah soman. Jenderal bintang 4 paling berani, semua orang tahu ceritanya. Namanya Jenderal Muhammad Yusuf. Kalau bintang 4 jenderal, kalau bintang 5 penghormatan, kalau bintang 7 sakit kepala. Jenderal gagah, berani, dari timur Indonesia, dari kota terjauh di dunia, ujung pandang, Makassar. Pulang ke kampung, dibangunnya Masjid Al-Markaz Islamic Center Makassar, ujung pandang, di samping pantai Losari yang indah. Pada akhirnya jabatan kekuasaan yang kekal abadi adalah yang dipakai untuk menolong agama Allah. Guru mengaji, penggali kubur, anak yatim, fakir miskin, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Somad itu menyuruh polisi sedekah, menyuruh tentara sedekah, menyuruh bupati, gubernur, pejabat, nolong pesantren. Dia sendiri apa yang dia buat? Saya punya channel YouTube namanya Ustadz Abdul Somad Official. 1 bulan mengupload 40 video. Tiap bulan 40 video. Duit yang masuk ke channel YouTube itu 1 bulan 150 juta. Duitnya habis untuk gaji guru, makan santri, bayar listrik, bayar air, security, bangunan, habis. Seperak pun tak saya ambil. Ini perlu saya jelaskan supaya kalau ada orang yang nuduh alah ngomong aja, bercakap aja itu, sumbatkan YouTube itu. Abdul Somad itu pakai mobil, kami tengok di video dia pakai mobil mewah. Bukan mobil saya, mobil dinas wakil bupati. Rupanya pas saya tanya Pak Wakil Bupati, itu pun bukan mobil beliau juga. Kami tak ada duit mobil Pak Ustaz, tak ada duit. Ini mobil pinjaman Pak Ustaz. Jadi tidak semua yang kita pakai itu punya kita. Itu Abdul Somad itu kami tengok pakai mobil motor gede, punya panitia sudah. Itu kami tengok dia kemana-mana pakai mobil mewah, punya pengusaha saya bilang. Yang punya kita adalah yang kita pakai. Ini saya jelaskan supaya jangan Bapak Ibu termakan isu fitnah. Abdul Somad beli mobil hasil dari YouTube,
Dari mana kau tahu? Kau dengar suara knalpotnya? Tuk 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 tuk. Yang paling menyakitkan dalam hidup ini adalah fitnah. Makanya dikatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Inja'akum fasiqun, kalau datang orang bawa berita macam-macam, fatabayyanu, klarifikasi. Saya dicoret orang muka saya, dibuatnya hidung saya, gigi saya, muka pula lah, muka kita jelek, dijelekkan pula lagi. Saya screenshot di FB, saya bawa ke Polda. Datang saya laporkan ke Polda, polisi daerah Riau. Pak Polda, saya mau lapor sama orang yang fitnah-fitnah saya di FB ini. Kata Pak Polda, maafkan saya lah Pak Ustaz. Ustaz kan sering ceramah maafkan. Tiada maaf bagi ini. Tangkap Pak Polda. Kalau gitu Ustaz kami BAP, terserah. Mau BAP, mau PBB, terserah. Di BAP duduk saya. Nanti Ustaz jadwal ceramahnya terganggu. Nanti Ustaz akan dipanggil kejaksaan pengadilan. Gak apa-apa, saya siap. 2 kali saya dipanggil. Panggil kejaksaan, panggil pengadilan. Yang ngedek saya itu gak datang. Pas ditanya, kenapa gak datang? Mencret. An-nafsu bin nafsi, nyawa balas dengan nyawa. Al-ainu bil aini, mata balas dengan mata. As-sinnu bis sinni, gigi balas dengan gigi. Al-anfu bil anfi, hidung balas dengan hidung. Al-uzunu bil uzuni, telinga balas dengan telinga. Wal juruha qisas, kalau kau dilukai, lukai juga. Tapi ayatnya belum ditin. Masih kau. Faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, siapa yang mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya nanti akan diberikan oleh Allah. Tapi kalau Ustaz akhirnya memaafkan, kenapa Ustaz lapor ke Polda? Memberi pelajaran. Makanya kalau ada jamaah yang datang melapor ke saya dihina tetangga saya, Pak Ustaz, saya disakitinya Pak Ustaz. Dia berharap saya akan mengatakan sabar. Sebelum kita dicuri orang, sabar. Helm kita diambil orang, sabar. Bini kita diambil orang, bodoh. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, matinya mati syahid. Islam ini bukan sekedar akhlak, tapi Islam juga ada hukum. Islam ini bukan sekedar sabar, tapi juga Islam ada ketegasan. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Orang yang berbuat baik, beramal soleh, beriman masuk surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang yang mendustakan ayat kami, orang yang ingkar, orang yang kafir, ulaika ashabun nar. Ada hukuman, ada punishment. Negara kita ini negara hukum, tapi ada yang lebih tinggi daripada hukum. Apa dia? Maaf. Apakah Bapak bisa memaafkan? Maaf. Apakah Ibu bisa memaafkan? Insya Allah. Itulah inti daripada silaturahim. Bagaimana kita mau mewujudkan kalau Tuhan beli peniti, jangan dicucukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah habis. Patutlah dia mati pas jam 9:30. Saya sudah banyak juga saya tempat ceramah di mana-mana. Baru di Meranti inilah breaknya bisa di stay. Asal 60 menit mati-mati dia. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah temanya tak banyak, hanya membahas tentang masalah hasad, dengki, iri hati. Tapi kalau itu bisa kita selesaikan, hubungan kita menjadi harmonis, bertetangga, berumah tangga, dengan jamaah, dengan kawan, dengan sahabat. Kalau hubungan kita sudah baik, kita pun bisa membangun Riau, Lancang Kuning, Meranti, Merbau, Rangsang, tebing tinggi, baldatun, thayyibatun, warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil barokah orang ramai.
tahu dari mulut yang mana doa dikabulkan Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang ikhlas, orang yang bersih hatinya dari hasad dengki, bisa kita menyambung silaturahim dalam halal bihalal. Yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan solehah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Ampunkan dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami, dosa ulama kami, dosa anak-anak kami, dosa semua saudara kami yang hadirin ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lunas hutang piutang riba ya Allah. Wala aiban illa satarta. Tutupi aib cacat kami ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala aziban illa zawwajata. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabata. Yang belum ada keturunan berikan anak menghafal Quran mujahid fi sabilillah. Wala mumtahinan illa najahta. Yang ujian luluskan dengan nilai tertinggi dan terbaik ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat zahir dan batin. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha shalah. Segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan Engkau ridha, maka tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan. Jadikan Meranti negeri yang aman dan damai. Allahumma waffiq ulata umurina. Jadikan pemimpin kami pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma qdim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kama jama'tana fi hadhihi lailatil mubarakati. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada malam ini di tempat yang berkah masjid. Fajma'na ma'al habibil Mustafa fi jannatikal huda. Kumpulkan kami di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pulang dengan tenang. Jaga ketertiban. Sampah-sampah buang ke tong sampah. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh dengan selasi. Thank you dan terima kasih.